warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Amalia dan dua teman saya, Rini Restu Rahayu dan Maya Sari. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perekonomian pada masa Orde Lama. Yang kedua, perekonomian pada masa Orde Baru. Ketiga, perekonomian pada masa transisi. Keempat, perekonomian pada masa reformasi. Dan kelima, perekonomian pada masa pandemi saat ini. Yang pertama ada perekonomian pada masa Orde Lama, di mana perekonomian pada masa Orde Lama menganut sistem ekonomi tertutup. Perekonomian pada masa Orde Lama dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, bukan berarti Indonesia sudah terbebas dari Belanda. Selama Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat menurun, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun dan defisit anggaran, pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi fisik selama pendudukan Jepang. Peristiwa yang menonjol pada pemerintahan Orde Lama yang pertama ada terjadinya penyimpangan dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1950. Yang kedua ada sistem pemerintahan yang dianut, yaitu parlementer, kabinet, dan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Selanjutnya ada rencana dan kebijaksanaan ekonomi pada perekonomian masa Orde Lama. Yang pertama ada rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta pada tahun 1947. Yang kedua ada rencana urgensi perekonomian pada tahun 1951. Ketiga ada rencana Juanda pada tahun 1955. Dan keempat ada rencana 8 tahun pembangunan nasional semesta berencana yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada perekonomian pada masa Orde Baru. Perekonomian pada masa Orde Baru berawal pada bulan Maret 1966. Indonesia dalam Orde Baru, perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Pemerintah mempunyai tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru, di mana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Yang kedua ada peristiwa yang menonjol pada perekonomian Orde Baru, yaitu yang pertama adanya Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang berisi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dan unsur-unsur G30 SPKI, dan adanya penurunan harga. Yang kedua, ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan. Dan rencana dan kebijakan ekonomi pada perekonomian Orde Baru, adanya program stabilisasi dan rehabilitasi pada tahun 1966 sampai 1968. Yang kedua ada program pembangunan dimulai tahun 1969 sampai 1970. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelumnya, teman saya, Siti Husnul Amalia, telah menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Selanjutnya, saya, Rini Restu Rahayu, akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa transisi dan juga masa reformasi. Masa transisi diawali dengan krisis keuangan yang terjadi di negara Asia, terutama di Indonesia. Krisis ini menimbulkan gerakan mahasiswa untuk mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan di Indonesia, terutama di ibu kota. Kerusuhan ini ditimbulkan oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti. Di ibu kota terjadi banyak pembakaran gedung-gedung mal serta penjarahan dan juga keributan. Kerusuhan ini menyebabkan pengunduran diri Bapak Presiden Soeharto dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Pada awal pemerintahan Bapak B.J. Habibie disebut dengan reformasi pembangunan. Namun masyarakat lebih senang menyebutnya sebagai masa transisi karena merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan awal yang dilakukan pada awal pemerintahan Bapak B.J. Habibie yaitu restrukturasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau disebut BPPN. BPPN ini bertujuan melakukan penyihatan perbankan dan penyelesaian aset yang bermasalah serta mengupayakan pengembalian uang ke negara. Namun pemerintahan Bapak B.J. Habibie hanya bertahan selama 1 tahun 7 bulan karena dinilai perekonomian Indonesia belum mengalami perbaikan yang signifikan. Selanjutnya, pemerintahan digantikan oleh Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Gus Dur yaitu kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dan pemerintahan ini juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 mengalami pelambatan sebesar 3,64%. Setelah itu, pemerintahan Indonesia digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan presiden pertama Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekankan nilai inflasi, Ibu Megawati melakukan kebijakan yang kontroversi, yaitu privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan ini berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1% dan inflasinya hanya 5,06%. Privatisasi merupakan menjual perusahaan negara, melindungi perusahaan negara dan intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri. Setelah itu, kepemimpinan Indonesia digantikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia selama 2 periode. Perekonomian Indonesia pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan bantuan sosial, kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, kebijakan bantuan operasional sekolah atau dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Akan tetapi, pada pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami masalah, yaitu dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Bahkan sampai mengeluarkan biaya senilai 9 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi ini. Sekian penjelasan dari saya tentang masa transisi dan masa reformasi. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada masa pandemi akan dijelaskan oleh teman saya, Maya Sari. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia di masa pandemi sekarang ini.
Nah, seperti yang kita tahu, di masa pandemi sekarang ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian. Dan tidak bisa dipungkiri, perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami yang bisa dibilang sangat tidak stabil karena adanya virus corona yang menyebar di Indonesia. Virus corona sendiri mulai ada di Indonesia sekitar Maret 2020. Waktu itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Nah, dari situlah tuh mulai menyebar ke berbagai wilayah. Yang akhirnya pemerintah pun menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan WFH, social distancing, physical distancing, sampai diberlakukannya PSBB. Tentu hal ini menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia. Pandemi virus corona ini telah mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Nah, dari sektor ekonomi, aktivitas ekonomi di beberapa perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya karena produktivitas usahanya sangat menurun, yang akhirnya berdampak pada daya beli atau konsumsi masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Nah, dan banyak juga tuh para pekerja yang terkena PHK akibat pandemi ini. Dan akhirnya banyak orang yang susah mencari penghasilan. Tentu dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang kemarin sempat dirumahkan oleh perusahaannya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Mulyani yang katanya kemarin sempat diliburkan selama 2 bulan karena kebijakan pemerintah yang terpaksa memberhentikan aktivitas pekerjaannya. Nah, saya mau bertanya nih kepada Mbak Mulyani, apa sih dampak dari pandemi virus corona ini? Dampaknya ada, kan kita di sini produksi dikirimnya itu ke Tanah Abang, sedangkan di Tanah Abangnya itu ditutup sama pemerintah karena kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi kita di sini produksinya dihentikan dulu selama 2 bulan. Jadi nggak ada pemasukan, pengeluarannya itu banyak sekali. Jadi kita di rumah aja. Contohnya kayak kemarin aja ya, pas Ramadan yang biasanya produksinya itu banyak ya. Nah, upaya apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena musibah virus corona ini? Alhamdulillah ada dari kepala desa ke RT, udah ke RT baru ke warga-warganya. Ada sembako sama bantuan uang tunai. Termasuk listrik gratis ya? Sama listrik gratis. Oh, baik, terima kasih Mbak Mulyani atas waktunya. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai perekonomian Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru, transisi, reformasi, dan di masa pandemi sekarang ini. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, Di like. dan di komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.